Keberadaan ojek online dengan beragam penawarannya begitu memudahkan pelanggan untuk menikmati fasilitas yang ditawarkan. Namun kecanggihan teknologi seakan pisau bermata dua dengan adanya oknum yang memperdaya pelanggan dengan meretas akun korban. Tak main-main, bukan hanya dana di aplikasi online yang hilang, tabungan di rekening digital juga raib. Ini yang dialami Bahtiar, pelanggan salah satu ojek online ini yang kehilangan uang. Tak tanggung-tanggung, dana yang raib hingga 18 juta rupiah. Kejadian berawal seusai ia memesan layanan makanan secara daring pada 19 Oktober lalu. Makanan pesanan tidak datang, dana yang ia simpan pun raib akibat dibobol pelaku kejahatan siber. Ia kini telah melaporkan penipuan siber ini ke Polda Metro Jaya. Saya telepon di nomor yang ada di aplikasi tersebut. Ketika saya telepon konfirmasi, si customer service-nya akhirnya menyampaikan semuanya, oh udah keluarnya udah kami terima dan lain-lain, sampai akhirnya nanti 30 menit, kurang lebih 30 menit dia bilang akan ada yang menanggulangi itu. Akhirnya kejadiannya 30 menit setelah itu kurang lebih dia telepon lagi jam 2:07 dini hari, telepon mengaku pihak dari Gojek Indonesia gitu kan. Terus dia tahu kronologis kejadian yang saya ceritakan ke CS. Yang CS-nya bilang itu akun fiktif dan yang lain-lain. Terus si oknum tersebut akhirnya bilang memberitahu saya arahan untuk cara pengembalian saldo GoPay saya yang hilang. Saya tanpa saya sadari, saya ikutin semua panduannya. Tanpa saya sadari, ya itu akhirnya saldo saya hilang sampai 18.500.000 sekian. Tak hanya Bahtiar yang mengalami kejadian tertipu kejahatan siber, Immanuel Eka Pratama juga terpedaya modus kejahatan siber. 11 juta rupiah dana di rekening digital miliknya pun amblas. Semua juga berawal dari memesan makanan secara daring. Ia pun lalu melapor ke pihak penyedia jasa. Baru nggak lama telepon, ada telepon nomor pribadi yang mengatasnamakan IT Gojek. Dia melakukan verifikasi seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, seperti itu. Dengan gampangnya mungkin emang itu IT Gojek karena mungkin ini timnya sendiri, aku percaya. Terus dia suruh masuk ke virtual account. Sebelum masuk ke virtual account itu dia ada sebutin, iya kita dari Gojek. Terus ada kode SMS, ada kode SMS tolong sebutkan untuk penggantian nominal saldo yang terbuang tadi. Sebutin 2 kali. Ada pertama ada 1 SMS masuk 6 digit, kedua 4 digit. Setelah itu dia suruh masuk ke virtual account. Ya mas, boleh tolong masuk ke mobile bankingnya ke virtual account, terus masukin nomor mas. Udah, kalau udah masukin 3 digit, yang saya sebut kodenya. Dia sebutin itu ada 9 digit, dibagi jadi 33. Jadi 005 677 berapa gitu. Pokoknya nominalnya menjadi yang dimana itu menjadi 5.600.000 sekian. Di situ saya juga nggak sadar kalau misalnya itu bakal jadi 5 juta karena 005-nya itu nggak kebaca di mobile bankingnya. Begitu juga dengan Faisal. Bukan makanan pesanan yang datang, namun dana di aplikasi daring miliknya yang lenyap. Nah setelah itu baru ada si oknum ini nelfon saya yang mengaku sebagai pihak customer service dari Gojek. Gitu. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Setelah itu dia itu sudah tahu kronologis kejadian saya tanpa saya menginformasikan ke dia, bahwa dia bilang ke saya kayak akun bapak terkena hack, coba bapak cancel bisa nggak? Padahal di akun Gojek saya itu logo cancelnya itu kayak keblok gitu, jadi nggak bisa di cancel. Nah dari situ dia menjelaskan ya akun bapak kena hack, bahkan dia tahu kalau akun Gojek saya itu belum diupdate, jadi nanti bapak, dia mengarahkan kayak bapak nanti segera update akun Gojek ya biar nggak terkena hack bla 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 bla. Dari situ saya kan agak percaya dengan omongannya karena dari nada bicaranya tuh kayak CS banget. Setelah itu dia mengarahkan kita akan mengembalikan saldo GoPay bapak senilai tersebut, tapi tidak di GoPay-nya, dia mengirimkan melalui rekening. Katanya biar aman, karena kalau masuk ke GoPay-nya itu bisa dihack sama si hackernya lagi. Dari situ sih saya ngikutin arahannya dia. Itu baru. Apa kayak minta kode verifikasi? Iya, awalnya dia minta kode verifikasi, cuman karena saya kayak dia bilang
kita akan meng-cancel orderan Bapak, tapi kita minta kode verifikasinya dulu ya Pak, biar kita bantu dari sini. Dibilang gitu. Tanpa saya curiga, akhirnya saya kasih dah tuh kode verifikasi. Pihak ojek daring penyedia jasa aplikasi menyatakan, aksi penipuan siber terjadi ketika pengguna aplikasi memberikan kode one-time password dan kode otorisasi kepada pelaku. Pihak Gojek Indonesia meyakini, umumnya pelanggan tanpa menyadari memberikan kode OTP atau one-time password dan kode otorisasi yang tidak boleh diberikan ke siapapun, termasuk ke penyedia jasa layanan. Modus-modus penipuan itu apa aja kan? Macam-macam ya, namanya penipu, mereka bisa ngarang apa aja. Tapi yang harus dipahami adalah kalau ada sedikit saja keraguan, ya kan, atau bahasa Inggrisnya itu too good to be true gitu, langsung dicek aja ke Gojek Customer Service. Standby kok 24 jam, jadi jangan share apa-apa gitu. Dan yang lebih penting lagi, ada yang namanya kode verifikasi di aplikasi Gojek. Nah, kode verifikasi itu sebenarnya fungsinya adalah pintu kedua untuk menjaga keamanan akun. Kalau pintu tersebut diberikan ke orang lain, ya itu akan merugikan pengguna itu sendiri, ya kan, akan merugikan Gojek juga karena jadi kehilangan kepercayaan dengan brand Gojek. Yang harus dipahami, di setiap SMS yang kita kirimkan yang berisi kode verifikasi tersebut ada tulisan di bawahnya. Jangan pernah share kode verifikasi tersebut ke siapapun, termasuk pada Gojek, karena Gojek nggak pernah minta. Sandi pengamanan seperti PIN, OTP, kode CVV di kartu kredit merupakan kode verifikasi yang sangat perlu dijaga kerahasiaannya. Memberikan kode verifikasi kepada orang lain sama seperti memberikan akses ke dalam akun Anda. Khususnya OTP yang lazimnya dikirimkan dalam 3 kondisi, yakni ketika coba masuk ke akun, mengganti PIN, serta mengubah ponsel atau email. Tindakan kriminal siber menggunakan teknik social engineering. Peretasan data dilakukan dengan memanfaatkan keteledoran korban yang sukarela memberikan informasi rahasianya. Nah, oleh karena itu ini perlu ada kerjasama yang baik antara si penyedia layanan dengan si customernya. Harus ada edukasi yang baik gitu, harus ada transfer of knowledge bagaimana supaya kita ini menjadi user yang bisa mengamankan akun kita. Nah, itu kan jarang untuk dilakukan gitu, karena si penyedia layanan itu menganggap bahwa yang mendownload aplikasinya itu udah ngerti bagaimana menggunakan internet, udah ngerti bagaimana akibat-akibatnya, udah ngerti bagaimana kalau terjadi fraud gitu. Kan kita selalu ada terms and condition kan. Tapi kan kita ingat, orang kalau download aplikasi pasti nggak akan pernah baca terms and condition gitu. Siapapun itu. Jadi penyedia layanan juga jangan berlindung kepada terms and condition. Harus ada effort tambahan bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, terutama customernya, supaya mereka tidak terkena fraud gitu. Namun penyedia jasa aplikasi juga harus andil memberikan edukasi kepada penggunanya. Serta peran pengawasan pemerintah juga perlu ditingkatkan. Dari konsumen juga harus cerdas juga. Bagaimana dia melindungi diri dia sendiri. Pemerintah juga melindungi konsumen, tapi konsumen juga harus melindungi diri sendiri. Kayak contoh kasus skimming atau misalkan shaming, penipuan, pembobolan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dari mereka juga telepon mengakukan pihak tertentu, tapi untuk meminta suatu password atau misalkan kode-kode tertentu untuk mengirim, selanjutnya untuk menyebutkan suatu OTP atau kode rahasia dan disebutkan. Nah, itu sudah terjadi pembobolan setelah itu. Nah, dari sini bagaimana konsumen tidak memberikan sembarangan data pribadinya kepada orang lain selain kepada pelaku usaha itu sendiri. Nah, itu yang perlu edukasi secara masif ya, yang harus dilakukan oleh kita semua, nggak cuma pemerintah tapi semua pelaku usaha juga mengedukasi bagaimana menggunakan atau menjaga kerahasiaan data diri sendiri. Selain tidak membagikan kode otorisasi, tips lain yang harus dilakukan dengan membackup data tidak hanya di telepon tetapi juga email. Lakukan penggantian password setiap 2 bulan sekali. Serta lebih baik memilih menelepon balik jika ada telepon yang mengatasnamakan penyedia jasa aplikasi ojek. Tim Liputan, Jakarta.